Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar dari kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Lukas pasal 21 ayat 34, demikianlah dikatakan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita agar kita hidup dengan berjaga-jaga, dengan waspada, dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini akan menawarkan begitu banyak kesenangan. Dunia ini akan menawarkan begitu banyak kesuksesan, kedudukan. Tetapi apakah kita bisa menjaga hati kita supaya jangan syarat akan jabatan, pesta pora, kemabukan yang ditawarkan oleh dunia? Disinilah kita mau merenungkan kembali apa yang terjadi di tengah dunia ini yang membuat kita jauh dari Tuhan. Maka jelas dikatakan oleh firman Tuhan ini, jagalah dirimu, berjaga-jaga dengan waspada, supaya kita tidak terlena dengan tawaran dunia ini. Ketika kita dalam keadaan bersukacita, kenikmatan, jangan kita menjadi terlena dengan kenikmatan itu. Dan ketika kita dalam keadaan yang penuh dengan tantangan, dengan penuh banyak persoalan, maka jangan juga jatuh di dalam kekhawatiran. Maka disinilah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana hidup kita sebagai orang percaya, meletakkan penuh kehidupan kita hanya berpengharapan kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan kekuatan untuk menjalani setiap kehidupan kita, supaya kita tetap berjaga-jaga dan jangan terlena dengan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita tidak tahu kapan datangnya hari Tuhan. Maka kita terus mempersiapkan diri, kita terus menjaga diri, supaya ketika hari Tuhan itu datang, maka kita tidak bercacat dan tidak bercela. Kita tetap menjaga kekudusan kita sebagai umat Allah. Kita tetap menjaga iman kita supaya tetap teguh, agar ketika hari Tuhan datang, itu tidak datang tiba-tiba dan jatuh atas kita sebagai jerat. Tetapi hari Tuhan adalah bagaimana kita telah mempersiapkan diri dan mempertanggungjawabkan setiap perilaku yang telah kita lakukan. Sebagai bukti nyata kita adalah orang-orang yang telah dimenangkan, diampuni, dan ditebus oleh darah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka sebagai orang percaya, jangan kita menjadi orang yang terlena dengan kehidupan dunia yang selalu menawarkan kemewahan, yang selalu menawarkan kebahagiaan yang semu, sehingga kita mampu menomorduakan Tuhan di dalam kehidupan kita dengan meraih
apa yang mau kita ambil. Contohnya jabatan, pangkat, kemewahan, kekayaan, dan lain sebagainya. Maka jangan terlena dengan itu. Tetaplah berpegang teguh kepada iman kita kepada Tuhan, supaya kita tidak jatuh kepada pemikiran kehidupan yang syarat akan pesta pora dan kemabukan, sehingga kita tidak lagi masuk ke dalam kepentingan-kepentingan duniawi, tetapi bagaimana kita tetap mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan kita sudah mempersiapkan diri kita dengan baik, dan kedatangan Tuhan itu bukan lagi sebagai jerat, tetapi bagaimana kita mensyukuri anugerah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami agar kami selalu siap sedia dan berjaga-jaga serta waspada. Karena kami tahu dunia ini begitu banyak menawarkan hal-hal yang ingin menjauhkan kami dari Engkau. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang selalu melindungi, menyertai, dan membimbing setiap kehidupan kami. Sehingga kami tetap teguh beriman kepadamu dan setia. Dan Engkau adalah Allah yang selalu setia mengasihi kami dan mengarahkan setiap kehidupan kami. Berkatilah Tuhan kehidupan kami di tengah keluarga, bagi anak-anak kami dan juga di tempat pekerjaan kami, agar apa yang kami kerjakan dan lakukan itu adalah sesuai dengan kehendak. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.